Setelah 5 tahun aku melayaninya, suamiku justru melemparkan surat cerai ke mukaku, lalu membentak ayahku dan membuangku di pinggir jalan raya yang gelap seolah aku ini cuma sampah plastik tidak berguna. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Pintu mobil itu dibanting keras sampai telingaku berdenging. Aku berdiri di pinggir jalan raya yang sepi, menatap aspal yang masih basah sisa hujan tadi sore. Raka, laki-laki yang 5 tahun ini aku urusi makannya, aku siapkan bajunya, bahkan aku pijat kakinya setiap dia pulang kerja, baru saja melemparkan selembar amplop coklat tepat ke arah mukaku. Ujung amplop itu tajam sekali, rasanya perih di pipi, tapi jujur hatiku jauh lebih perih. Dia menurunkanku begitu saja di pinggir jalan lintas yang kanan kirinya cuma ada pohon jati dan ruko-ruko kosong yang tutup. Katanya, dia sudah muak melihat wajahku yang dianggapnya tidak membawa keberuntungan. Padahal, kalau dipikir-pikir, keberuntungan dia selama ini ya asalnya dari dapurku yang tidak pernah berhenti mengepul. Raka tidak langsung tancap gas. Dia menurunkan kaca mobilnya, menatapku dengan tatapan yang seolah-olah aku ini adalah bungkus gorengan yang sudah berminyak dan tidak ada isinya. Dengan gaya sombongnya, dia mengeluarkan telepon genggam dan menekan sebuah nomor yang sangat aku hafal. Itu nomor ayahku. Aku hanya bisa mematung saat mendengar suaranya yang melengking lewat pengeras suara. Dia membentak ayahku dengan kalimat yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dia menyuruh ayahku menjemputku sekarang juga karena dia merasa aku ini barang rusak yang tidak berguna. Aku sempat ingin tertawa di tengah rasa sakit ini, membayangkan bagaimana ekspresi ayahku di sana saat ada laki-laki ingusan yang baru punya pabrik kecil berani meneriakinya. Ayahku itu tipe orang yang sangat tenang. Saking tenangnya kadang-kadang aku sering bertanya-tanya apakah dia punya urat marah atau tidak. Tapi satu hal yang Raka tidak tahu, ayahku adalah orang yang kalau sudah diam, artinya badai besar sedang bersiap-siap datang. Raka menutup telepon itu dengan kasar. Lalu dia tertawa kecil melihatku yang masih dia memegang amplop coklat. Dia sempat memamerkan jam tangan barunya lewat jendela mobil, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa hidupnya akan jauh lebih mewah setelah menyingkirkanku. Aku cuma bisa membatin. Dia tidak tahu saja kalau jam tangan itu sebenarnya dibeli pakai uang kembalian belanja bulanan yang sering aku tabung diam-diam. Selama 1 jam ke depan, Raka masih menunggu di dalam mobil mewahnya yang mesinnya sengaja dibiarkan menyala. Mungkin dia mau melihat drama ayahku datang pakai mobil tua atau naik angkutan umum supaya dia bisa menghina keluarga kami lebih puas lagi. Aku duduk di atas tas kecilku, menunggu di bawah lampu jalan yang kedap-kedip seperti sedang sekarat. Perutku mulai keroncongan, dan lucu sekali rasanya. Di saat sedang diceraikan dan dibuang, aku malah memikirkan apakah tukang nasi goreng di depan sana masih buka atau sudah pulang. Hidup memang kadang-kadang tidak tahu diri. Masalah datang bertubi-tubi tapi rasa lapar tetap tidak mau mengalah. Tiba-tiba, suara deru mesin yang sangat berat terdengar dari kejauhan. Bukan cuma satu, tapi seperti ada rombongan besar yang sedang menuju ke arah kami. Raka yang tadinya asyik bermain telepon genggam di dalam mobil mulai terlihat gelisah dan mengeluarkan kepalanya dari jendela. Dari tikungan jalan, muncul sorot lampu yang sangat terang. Saking terangnya sampai membuat mataku silau. Satu persatu mobil jeep hitam berukuran besar berhenti di depan kami, membentuk barisan yang sangat rapi seperti sedang ada kunjungan kenegaraan. Raka keluar dari mobilnya, wajahnya yang tadi sombong perlahan-lahan berubah menjadi pucat pasi, seperti orang yang lupa mematikan kompor saat mau pergi jauh. Ayahku turun dari mobil yang paling depan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihatnya memakai setelan lengkap yang sangat rapi. Tidak ada lagi ayah yang biasanya pakai kaos oblong bolong-bolong sambil menyiram tanaman di depan rumah. Ayah berjalan ke arahku dengan langkah yang sangat tegap, mengabaikan Raka yang mencoba menyapa dengan suara terbata-bata. Beliau memegang bahuku, menanyakan apakah aku baik-baik saja dengan nada yang sangat teduh. Raka mencoba mendekat. Mungkin dia pikir ayahku sedang pura-pura kaya, tapi langkahnya langsung dihentikan oleh 2 orang penjaga berbadan besar yang tatapannya lebih tajam dari silet cukur.
Suasana jalanan itu mendadak jadi sangat dingin. Lebih dingin dari air es yang baru keluar dari pembeku. Ayahku mengeluarkan sebuah map dari balik jasnya dan memberikannya kepada salah satu penjaganya untuk ditunjukkan ke depan muka Raka. Di sana tertulis dengan sangat jelas kalau lahan tempat pabrik Raka berdiri adalah milik keluarga kami, dan besok pagi surat pengosongan lahan akan segera dikirim. Raka yang tadinya mau bicara banyak langsung mendadak bisu. Mulutnya menganga sampai-sampai nyamuk jalanan mungkin bisa masuk tanpa izin. Dia baru sadar kalau selama ini dia sedang menumpang hidup di atas kemurahan hati orang yang baru saja dia hina habis-habisan. Aku melihat Raka mulai gemetar. Lututnya seperti tidak sanggup lagi menopang tubuhnya yang selama ini dia bangga-banggakan. Dia mencoba berlutut di depanku, meminta maaf dengan suara yang sudah tidak karuan bentuknya, antara menangis dan tersedak ludah sendiri. Tapi ayahku cuma tersenyum tipis. Jenis senyum yang biasanya beliau pakai kalau sedang melihat serangga yang terjepit di pintu. Ayah menyuruhku masuk ke mobil, meninggalkan semua masa lalu yang sudah berantakan di pinggir jalan itu. Saat aku duduk di kursi empuk mobil ayah, aku sempat melirik dari kaca spion dan melihat Raka yang sedang memukul-mukul aspal dengan tangan kosong, persis seperti anak kecil yang kehilangan balon di pasar malam. Kejadian malam itu benar-benar membuka mataku kalau orang yang paling keras suaranya biasanya adalah orang yang paling kecil isinya. Aku tidak merasa sedih lagi. Justru aku merasa beban berat yang selama ini ada di pundakku baru saja diangkat paksa. Ayahku malah sempat-sempatnya menawarkan untuk mampir beli sate kambing karena katanya wajahku terlihat seperti orang yang kurang asupan protein. Kami pun melaju meninggalkan jalan lintas itu. Meninggalkan Raka yang masih histeris sendirian di pinggir jalan yang gelap. Malam itu aku sadar, kalau dibuang ke pinggir jalan adalah awal dari kepulanganku ke tempat yang seharusnya, tempat di mana aku dihargai bukan karena kegunaanku, tapi karena aku adalah aku. Mobil yang aku tumpangi melaju dengan sangat halus. Kontras sekali dengan gemuruh di dadaku yang mulai perlahan surut. Aku duduk di jok kulit yang aromanya masih terasa sangat mewah. Sambil memandangi lampu-lampu jalan yang bergerak cepat seperti kenangan pahit yang ingin segera aku tinggalkan. Di sampingku, ayah tidak banyak bicara. Beliau hanya sibuk mengupas jeruk yang entah kapan beliau bawa. Sesekali beliau melirikku, memastikan kalau aku tidak sedang menangis sesenggukan meratapi nasib. Jujur saja, aku lebih merasa lapar daripada merasa sedih sekarang. Aneh memang. Orang baru saja ditalak di pinggir jalan tapi pikirannya malah melayang ke bumbu sate kambing yang tadi ayah janjikan. Ayah akhirnya memecah keheningan dengan memberikan separuh jeruknya kepadaku. Katanya biar otakku sedikit segar. Aku mengunyah jeruk itu sambil melihat bayanganku sendiri di kaca jendela. Wajahku berantakan, kerudungku miring, dan ada sisa debu jalanan di pipiku. Kalau Raka melihatku sekarang, dia pasti akan makin merasa benar kalau aku ini tidak berguna. Tapi bagiku, penampilan ini adalah seragam perangku setelah 5 tahun bertahan di rumah yang lebih mirip penjara tanpa jeruji besi. Ayah kemudian tertawa kecil. Suara tawanya renyah sekali. Jenis tawa yang membuatku merasa kalau dunia ini sebenarnya baik-baik saja meski suamiku baru saja berubah jadi monster. Kupikir kamu bakal pingsan tadi, Arumi, kata ayah sambil menyetir dengan satu tangan. Aku hanya mencibir pelan menanggapi candaan itu. Mana mungkin aku pingsan, selama jadi istri Raka. Aku sudah terbiasa angkat galon sendiri dan mendorong lemari kalau dia sedang malas membantu. Ototku mungkin lebih kuat dari mental Raka yang langsung roboh, hanya karena melihat rombongan mobil jeep hitam. Ayah bercerita kalau sebenarnya beliau sudah lama ingin menjemputku. Tapi beliau menunggu sampai aku sendiri yang menyadari kalau laki-laki pilihanmu itu sebenarnya cuma pajangan yang catnya mulai mengelupas. Kami berhenti di sebuah kedai sate kambing langganan ayah yang masih buka di pojok jalan kota. Ayah memesan 3 porsi sate, 2 porsi untuk beliau dan aku, dan 1 porsi lagi yang katanya buat jaga-jaga kalau aku masih merasa haus akan penderitaan. Humor ayah memang agak gelap, tapi itu yang membuatku tenang. Saat sate datang, aroma lemak yang terbakar itu seolah-olah menghapus memori tentang bau parfum Raka yang menyengat dan membosankan. Aku makan dengan sangat lahap, tidak peduli dengan tata krama atau gengsi sebagai anak pengusaha. Ayah memperhatikanku sambil geleng-geleng kepala. Mungkin beliau heran bagaimana bisa anak perempuannya tetap punya nafsu makan singa di malam perceraiannya. Di sela-sela makan,
Telepon genggam ayah terus bergetar di atas meja. Aku bisa melihat nama, Raka, muncul berkali-kali di layar, memohon untuk diangkat. Ayah sengaja membiarkannya. Malah ponsel itu ditutup pakai piring sisa tulang kambing supaya tidak silau katanya. Aku tahu Raka sedang ketakutan setengah mati sekarang. Dia baru sadar kalau besok pagi dia tidak punya tempat untuk mandi, apalagi tempat untuk sombong. Pabrik yang selama ini dia pamerkan di media sosial itu berdiri di atas tanah kakekku. Dan kontraknya bisa aku robek kapan saja kalau aku mau. Rasanya ada kepuasan tersendiri melihat layar ponsel itu menyala-nyala di bawah tumpukan tulang sate. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponselku sendiri. Raka mengirimkan pesan panjang lebar yang isinya minta maaf dan mengaku hilaf karena emosi sesaat. Dia bilang kalau surat cerai itu cuma gertakan supaya aku lebih penurut. Aku membaca pesan itu sambil mengunyah daging sate yang agak liat. Lalu aku tertawa sendiri. Gertakan katanya? Mana ada gertakan yang sampai menelepon mertua sambil memaki-maki. Laki-laki itu memang juara kalau soal memutarbalikan fakta. Kalau ada perlombaan lari dari kenyataan, dia pasti sudah dapat medali emas setiap tahunnya. Aku tidak membalas. Aku justru mematikan ponselku dan memasukkannya ke dalam tas yang paling bawah. Malam semakin larut, tapi kota ini sepertinya baru mau mulai bernapas. Setelah kenyang, kami kembali ke mobil untuk pulang ke rumah masa kecilku. Rumah yang dulu aku tinggalkan dengan penuh harapan bahwa Raka akan jadi imam yang baik. Ayah memutar musik keroncong lama yang suaranya mendayu-dayu, membuatku mengantuk. Beliau bilang kalau besok hidupku akan sangat sibuk karena banyak dokumen perusahaan yang harus aku tanda tangani. Aku baru ingat, aku masih punya saham di beberapa hotel keluarga yang selama ini tidak pernah aku urusi karena Raka melarangku keluar rumah. Ternyata, menjadi pengangguran di mata Raka adalah cara paling aman bagiku untuk tetap jadi orang kaya tanpa perlu repot-repot kerja keras. Sesampainya di gerbang rumah besar ayah, para penjaga langsung membukakan pintu dengan hormat. Aku merasa seperti putri raja yang baru pulang dari pengasingan di hutan rimba. Ibu sudah menunggu di teras dengan wajah cemas. Tapi begitu melihat aku turun dengan wajah berminyak habis makan sate, wajah cemasnya langsung berubah jadi bingung. Ibu memelukku erat. Aromanya masih sama, aroma bedak tabur dan kasih sayang yang tulus. Ibu tidak bertanya apa-apa. Beliau cuma membawaku ke kamar lamaku yang ternyata masih rapi dan wangi melati. Persis seperti hari terakhir aku meninggalkannya 5 tahun lalu. Aku merebahkan diri di atas kasur empuku yang luas, menatap langit-langit kamar yang tinggi. Hidup ini memang penuh kejutan yang kadang tidak lucu, tapi kalau kita punya keluarga yang kuat, kejutan itu cuma jadi bumbu penyedap saja. Aku membayangkan besok pagi Raka akan bangun di pinggir jalan atau di kantornya yang listriknya mungkin sudah diputus oleh ayah. Ada rasa kasihan sedikit. Tapi kemudian aku ingat bagaimana dia melempar amplop coklat itu ke mukaku tadi. Rasa kasihan itu langsung hilang, berganti dengan rasa kantuk yang sangat nikmat. Besok adalah hari pertama aku menjadi Arumi yang baru. Arumi yang tidak perlu lagi memijat kaki laki-laki yang tidak tahu cara berterima kasih. Matahari pagi masuk menembus celah gorden kamarku. Rasanya silau sekali sampai mataku perih. Aku menggeliat di atas kasur yang saking empuknya sampai membuat badanku terasa tenggelam. Ini adalah pagi pertama aku tidak perlu bangun terburu-buru untuk menyiapkan kopi tanpa gula kesukaan Raka yang kalau telat sedikit saja dia bakal mengomel seolah dunia mau kiamat. Aku melirik jam dinding. Sudah jam 8 pagi, dan tidak ada suara teriakan yang menanyakan di mana letak kaos kaki atau dasi merahnya. Rasanya damai sekali, sepi yang sangat mewah. Sampai-sampai aku ingin kembali menarik selimut dan tidur lagi sampai sore kalau saja perutku tidak memberikan sinyal minta diisi. Aku turun ke bawah dengan nyawa yang belum terkumpul sepenuhnya. Masih pakai daster batik pemberian ibu yang warnanya sudah agak pudar. Di ruang makan, ayah sudah duduk rapi sambil membaca koran, ditemani secangkir kopi hitam yang aromanya memenuhi ruangan. Beliau melihatku, lalu tertawa kecil melihat rambutku yang masih mirip sarang burung karena semalam aku langsung tidur tanpa menyisirnya. Ayah memberikan sebuah tablet kepadaku. Isinya adalah rekaman berita bisnis pagi ini. Ternyata, berita tentang pembatalan kerjasama secara sepihak antara perusahaan keluarga kami dan pabrik Raka sudah menyebar kemana-mana. Efeknya luar biasa.
Saham pabrik kecilnya langsung merosot seperti orang yang terjun payung tapi lupa bawa payungnya. Tadi pagi si Raka itu datang ke depan gerbang, kata ayah sambil menyesap kopinya pelan. Aku yang sedang menyendok nasi uduk langsung berhenti. Rasanya nafsu makanku sedikit terganggu kalau mendengar nama itu. Ayah bercerita kalau Raka datang dengan wajah kusut, masih pakai baju yang semalam, dan mencoba merayu penjaga supaya diizinkan masuk untuk bertemu denganku. Tentu saja ditolak mentah-mentah. Penjaga rumah kami itu orang-orang setia yang lebih patuh pada perintah ayah daripada pada air mata buaya laki-laki bangkrut. Katanya, Raka sempat memohon-mohon sampai mau mencium tangan penjaga itu. Benar-benar tidak punya harga diri sama sekali kalau urusannya sudah mentok di urusan perut dan harta. Lucunya, ayah sengaja menyuruh pembantu rumah kami keluar untuk menyiram trotoar di depan gerbang, persis di tempat Raka berdiri. Jadi, laki-laki sombong itu harus mundur-mundur supaya sepatu mahalnya tidak basah terkena cipratan air got. Aku membayangkannya saja sudah ingin tersedak nasi uduk. Membayangkan Raka yang biasanya sok bersih harus berjoget-joget kecil menghindari air siraman pembantu. Ayah memang juara kalau soal menyiksa orang secara halus tanpa perlu mengeluarkan kata-kata kasar. Raka akhirnya pergi setelah diancam akan dilaporkan ke polisi karena mengganggu ketertiban lingkungan perumahan elit ini. Siang harinya, aku dipaksa ayah untuk ikut ke kantor pusat. Beliau bilang aku tidak boleh terus-terusan mengurung diri seperti kucing yang takut air. Aku akhirnya dandan sedikit niat. Pakai baju kerja yang sudah lama tersimpan di lemari dan sedikit polesan bibir supaya wajahku tidak terlihat pucat-pucat amat. Saat aku masuk ke gedung kantor keluarga, semua karyawan menunduk hormat. Rasanya aneh, karena selama 5 tahun ini aku cuma dianggap istri pengusaha muda, yang tugasnya cuma dandan dan menemani makan malam. Sekarang, mereka menatapku sebagai pemilik masa depan mereka, dan jujur saja, punggungku sedikit terasa pegal membayangkan tanggung jawab sebesar ini. Baru saja aku duduk di kursi kerja baruku. Sekretarisku masuk dan bilang ada tamu yang memaksa ingin bertemu. Aku sudah menebak siapa orangnya. Siapa lagi kalau bukan laki-laki yang semalam menurunkanku di pinggir jalan. Aku menyuruh sekretarisku untuk mengizinkannya masuk, tapi hanya 5 menit saja. Aku ingin melihat seberapa jauh wajahnya berubah setelah tahu kalau istrinya yang dia anggap sampah tidak berguna. Ini sebenarnya adalah orang yang bisa menghentikan napas bisnisnya hanya dengan 1 jentikan jari. Raka masuk dengan langkah terburu-buru. Wajahnya terlihat sangat hancur. Rambutnya yang biasanya klimis sekarang acak-acakan tidak karuan. Begitu pintu tertutup, dia langsung mau memegang tanganku, tapi aku segera menghindar dan duduk di balik meja besarku. Dia mulai bicara dengan nada memelas, bilang kalau dia dijebak oleh rekan bisnisnya, bilang kalau dia semalam cuma bercanda, dan bilang kalau dia masih sangat mencintaiku. Aku cuma diam, mendengarkan semua omong kosongnya sambil memutar-mutar pulpen di jari. Rasanya luar biasa. Melihat laki-laki yang kemarin membentak ayahku sekarang bicara seperti orang yang sedang kehabisan napas. Aku bilang padanya kalau gertakannya semalam sangat bagus. Saking bagusnya sampai-sampai aku langsung setuju untuk bercerai detik itu juga. Raka mencoba menangis, atau setidaknya pura-pura menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Dia bilang kalau pabriknya akan bangkrut kalau aku tetap membatalkan kontrak lahan. Aku cuma tersenyum manis. Senyum paling tulus yang pernah aku berikan padanya selama kami menikah. Aku bilang, bukankah dia laki-laki sukses yang mandiri? Harusnya masalah lahan kecil seperti itu bisa dia selesaikan sendiri tanpa bantuan istri yang tidak berguna. Ini. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia baru sadar kalau kata-katanya semalam sekarang berbalik menghantam kepalanya sendiri seperti bumerang yang salah arah. Sebelum dia bicara lebih banyak, aku menekan tombol pemanggil keamanan di mejaku. Aku minta mereka untuk mengantar tamu ini keluar karena aku punya jadwal rapat yang jauh lebih penting daripada mendengarkan drama radio siang hari. Saat dia diseret keluar oleh 2 keamanan bertubuh besar, dia sempat berteriak histeris, memanggil namaku berkali-kali sampai suaranya serak. Semua karyawan di luar ruangan melihatnya dengan tatapan jijik, dan aku hanya bisa menghela napas panjang. Ternyata benar kata ayah, membalas dendam yang paling nikmat itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan membiarkan orang tersebut melihat kita bahagia di atas kehancuran yang dia buat sendiri. Aku menyandarkan badanku di kursi kerja.
Rasanya lega sekali. Aku mengambil telepon dan memesan kopi paling mahal yang ada di kafe bawah gedung, tanpa peduli apakah kopi itu pakai gula atau tidak. Hidupku baru saja dimulai kembali, dan aku tidak sabar untuk melihat kejutan apa lagi yang akan terjadi besok. Raka mungkin sekarang sedang bingung mau tidur di mana, tapi aku sekarang sedang bingung mau liburan kemana setelah semua urusan perceraian ini selesai. Dunia memang berputar, dan kali ini aku yang berada di atas, memegang kendali penuh atas hidupku sendiri yang sempat aku titipkan pada orang yang salah. Pagi ini suasana kantor terasa jauh lebih hidup dibandingkan biasanya. Atau mungkin perasaanku saja yang sedang berbunga-bunga setelah melihat Raka diseret keluar seperti karung beras kemarin siang. Aku duduk di ruangan baruku sambil memandangi tumpukan berkas yang harus aku tanda tangani. Ternyata, menjadi orang yang memegang kendali itu melelahkan juga. Jariku sampai pegal karena harus membubuhkan tanda tangan di atas kertas-kertas yang nilainya bisa buat beli kerupuk sekecamatan. Tapi tidak apa-apa. Rasa lelah ini jauh lebih nikmat daripada rasa lelah saat aku harus menyetrika kemeja Raka sambil mendengarkan dia memaki-maki bawahannya lewat telepon. Sekretarisku, namanya Meta, masuk membawa secangkir coklat panas dan sebuah amplop putih bersih. Wajah Meta ini lucu. Setiap kali dia melihatku, matanya berbinar seolah-olah aku ini adalah pahlawan super yang baru saja mengalahkan monster jahat. Dia bilang, ada kiriman bunga besar di lobi bawah untukku. Aku sempat berpikir, jangan-jangan Raka lagi yang mengirim bunga pakai sisa-sisa uang di kartu kreditnya yang hampir mati. Tapi ternyata aku salah besar. Begitu aku baca kartu ucapannya, bunga itu berasal dari rekan bisnis ayahku yang dulu pernah aku bantu saat Raka sedang sibuk-sibuknya pamer harta. Isinya cuma ucapan selamat atas posisi baruku, tapi rasanya manis sekali di tengah badai yang baru saja lewat. Lucunya, saat Meta sedang bercerita soal bunga itu, telepon kantorku berdering berkali-kali. Rupanya itu dari ibu mertuaku, atau lebih tepatnya mantan ibu mertuaku. Beliau menelepon sambil menangis sesenggukan, bilang kalau Raka sekarang sedang duduk melamun di teras rumahnya sambil memandangi mobil mewahnya yang baru saja ditarik oleh pihak bank. Ibu mertuaku memohon supaya aku kasihan pada anaknya. Katanya Raka itu cuma hilaf dan sebenarnya dia orang baik. Aku cuma bisa tersenyum simpul sambil memandangi ujung sepatuku. Orang baik mana yang menurunkan istrinya di pinggir jalan raya yang gelap? Mungkin definisi baik bagi mereka adalah selama aku mau jadi pembantu tanpa gaji yang bisa mereka injak-injak kapan saja. Aku bilang ke beliau dengan suara sesantai mungkin, kalau Raka itu sudah dewasa dan harus belajar tanggung jawab. Kalau dia bisa melempar surat cerai dengan gaya yang sangat keren, harusnya dia juga bisa menghadapi kebangkrutan dengan gaya yang sama kerennya. Ibu mertuaku langsung diam 1000 bahasa. Mungkin beliau tidak menyangka kalau Arumi yang dulu cuma bisa mengangguk pelan sekarang sudah punya taring yang tajam. Aku menutup telepon dengan sopan, lalu kembali menyeruput coklat panasku. Rasanya benar-benar lega, seperti baru saja mengeluarkan kerikil yang sudah bertahun-tahun nyelip di dalam sepatu. Sore harinya, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Ayah mengirimkan pesan kalau beliau sedang ingin makan bakso urat di pinggir jalan dekat rumah lama kami. Aku langsung setuju, karena jujur saja, makan makanan mewah di restoran itu seringkali membosankan dan bikin perutku kaget. Saat aku sampai di kedai bakso, ayah sudah duduk santai sambil bercanda dengan tukang baksonya. Beliau terlihat sangat bahagia, mungkin karena beban pikirannya soal rumah tanggaku sudah hilang tertiup angin. Kami makan bakso dengan lahap, sambil sesekali mengomentari orang-orang yang lewat dengan motor yang knalpotnya bising sekali sampai-sampai percakapan kami terputus-putus. Di sela-sela makan bakso, ayah bercerita kalau besok pengacara kami akan mengurus semua harta bersama. Ayah bilang, sebenarnya tidak ada harta bersama yang benar-benar milik Raka, karena semua modal awalnya adalah pinjaman dari perusahaan keluarga kami yang belum dia cicil sepeser pun. Jadi, secara teknis, Raka sekarang bukan cuma bangkrut, tapi juga punya hutang yang kalau ditumpuk mungkin tingginya bisa menyamai Tugu Monas. Aku hampir saja tersedak urat bakso mendengar penjelasan ayah. Ternyata selama ini Raka itu cuma modal gaya dan keberanian untuk sombong, sementara pondasi hidupnya itu keropos seperti kayu yang dimakan rayap. Saat kami sedang asyik tertawa, tiba-tiba aku melihat mobil taksi berhenti di depan kedai bakso.
Raka keluar dari sana dengan penampilan yang makin tidak karuan. Dia sepertinya tahu aku ada di sana dari postingan Meta di media sosial kantor. Dia mendekati meja kami dengan wajah memelas. Kakinya pincang sedikit. Entah karena apa. Mungkin karena terlalu banyak berjalan kaki mencari pinjaman uang. Tukang bakso sampai berhenti memotong seledri karena bingung melihat laki-laki berpakaian kucel tapi gayanya masih mau terlihat elegan meski sudah gagal total. Raka tidak berteriak kali ini. Dia cuma berdiri di samping mejaku dengan kepala menunduk. Dia bilang kalau dia lapar dan tidak punya uang tunai sama sekali karena semua rekeningnya diblokir. Aku menatap mangkuk baksoku yang masih sisa separuh. Lalu aku tawarkan kepadanya. Tapi ayah langsung menahan tanganku dan bilang kalau bakso itu terlalu mewah untuk orang yang tidak tahu cara menghargai makanan buatan istri. Ayah malah memanggil tukang bakso dan memesankan satu porsi bakso polos tanpa urat, tanpa mie, dan tanpa kuah panas untuk Raka. Katanya, itu biar Raka belajar kalau hidup itu tidak selalu lengkap seperti yang dia mau. Melihat Raka yang hanya bisa diam mematung di pinggir jalan sementara kami lanjut makan bakso urat yang sangat enak, aku merasa sedikit lucu. Dulu aku menangis karena dia. Sekarang aku tertawa karena bakso urat dan tingkah konyolnya. Raka akhirnya pergi dengan langkah gontai tanpa menyentuh bakso pesanan ayah. Mungkin harga dirinya yang tinggal sedikit itu masih mencoba bertahan. Kami pun pulang dengan perut kenyang dan hati yang sangat tenang. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak lagi, membayangkan kalau besok pagi adalah lembaran baru yang lebih seru tanpa ada lagi bayang-bayang laki-laki yang hanya tahu cara meminta tanpa tahu cara memberi. Pagi ini aku terbangun karena suara burung yang berisik di luar jendela. Bukan karena suara alarm yang biasanya membuatku jantungan. Aku meregangkan otot-otot leherku. Rasanya ringan sekali. Seperti baru saja melepas ransel berisi batu kali yang selama ini aku gendong kemana-mana. Ibu masuk ke kamar membawa segelas jamu kunyit asam dingin. Katanya biar kulitku tetap kencang dan hatiku tidak asam terus. Aku meminumnya sambil duduk di tepi kasur. Memandangi dasterku yang sedikit tersingkap. Lucu ya? Dulu Raka selalu protes kalau aku pakai daster. Katanya aku mirip ibu-ibu penunggu pasar. Sekarang, aku bebas mau pakai daster sampai sobek pun tidak ada yang bakal memelototiku seperti mau menelan hidup-hidup. Setelah mandi dan merasa segar, aku turun ke lantai bawah. Di ruang tamu, aku melihat ada dua orang laki-laki berseragam bank sedang bicara serius dengan ayah. Aku sempat was-was. Jangan-jangan ada masalah dengan rekening keluarga. Tapi begitu aku mendekat, ayah malah tertawa lebar sambil menunjuk ke arah beberapa dokumen di atas meja. Ternyata, pihak bank datang untuk menyerahkan kunci mobil-mobil mewah milik Raka yang baru saja disita. Ayah memang sengaja membeli aset-aset itu lewat jalur belakang supaya tetap jatuh ke tangan keluarga kami. Ayah bilang, mobil itu bakal dijadikan mobil operasional antar jemput karyawan di pabrik baru yang akan aku pimpin nanti. Bayangkan saja. Mobil yang dulu dipamerkan Raka ke teman-temannya buat jemput selingkuhannya, sekarang dipakai buat angkut karung kain dan karyawan pabrik yang keringatan. Siangnya, aku memutuskan untuk pergi ke salon. Aku ingin memotong rambutku yang sudah terlalu panjang dan kusam karena jarang terurus. Saat sedang asyik dikeramas, Meta meneleponku dengan suara yang terdengar sedang menahan tawa. Dia bercerita kalau Raka mencoba masuk ke pabrik lama dengan gaya bos besar. Bermaksud mengambil sisa-sisa barang pribadinya. Tapi masalahnya, Raka lupa kalau dia sudah tidak punya akses apapun. Dia sempat berdebat dengan petugas keamanan baru yang badannya seperti kulkas 2 pintu. Katanya, Raka sempat didorong sampai jatuh ke dalam selokan kecil di depan pabrik, karena terus-terusan memaki petugas. Aku yang sedang dipijat kepalanya cuma bisa tertawa pelan sampai tukang salonnya bingung melihatku mesam-mesem sendiri. Keluar dari salon dengan potongan rambut pendek sebahu yang segar. Aku merasa seperti manusia baru. Aku menyempatkan diri mampir ke toko pakaian untuk membeli beberapa setelan kerja yang lebih modern. Saat aku sedang memilih baju, mataku menangkap sosok yang sangat kukenal di sudut toko kacamata seberang jalan. Itu Raka. Dia sedang berdiri di depan toko, tapi bukan untuk beli kacamata mahal seperti biasanya. Dia sedang memegang beberapa selebaran kertas dan membagikannya ke orang-orang yang lewat. Sepertinya dia sedang jadi tenaga lepas untuk mempromosikan toko kacamata itu demi sesuap nasi.
Kemejanya yang dulu disetrika licin olehku, sekarang terlihat kusut dan ada noda kuning di bagian ketiaknya. Aku tidak merasa ingin menghampirinya untuk mengejek. Rasanya sudah malas membuang energi. Aku justru merasa bersyukur karena aku tidak lagi berada di samping laki-laki yang kehancurannya sangat cepat itu. Saat aku berjalan menuju tempat parkir, mobil baruku yang disopiri oleh Pak Dirman lewat tepat di depan tempat Raka berdiri. Kaca mobilku sedikit terbuka, dan aku bisa melihat wajah Raka yang terpaku menatap mobil itu. Dia sepertinya mengenali mobil itu sebagai salah satu koleksinya yang dulu. Begitu dia melihat aku duduk di kursi belakang dengan rambut baru dan pakaian yang elegan, selebaran kertas di tangannya jatuh berhamburan tertiup angin. Dia terpaku seperti patung yang baru saja disambar petir di siang bolong. Sore hari di rumah, ayah mengajakku ke halaman belakang untuk membakar ikan gurame. Kami duduk di gazebo kecil sambil menikmati angin sepau-sepau. Ayah bilang, besok adalah hari sidang perdana perceraianku. Beliau memintaku untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi kalau nanti Raka mulai melakukan drama lagi di depan hakim. Aku cuma mengangguk sambil sibuk mengolesi ikan dengan bumbu kecap. Aku bilang ke ayah, kalau Raka mau drama, aku akan bawakan popcorn sekalian biar sidangnya lebih terasa seperti nonton bioskop. Ayah hanya bisa geleng-geleng kepala melihat anak perempuannya yang sekarang jadi sedikit berbisa, tapi tetap lucu ini. Malam harinya, aku iseng membuka media sosial yang sudah lama aku tinggalkan. Aku melihat postingan teman-teman lama Raka yang dulu sering ikut makan gratis di rumah kami. Ternyata, mereka semua sekarang sedang menertawakan kejatuhan Raka di grup-grup gosip. Tidak ada satupun dari mereka yang membela atau membantunya. Di sana aku belajar satu hal lagi. Kalau harta itu cuma bisa menarik lalat, bukan teman sejati. Sementara Raka sibuk mencari simpati yang tidak kunjung datang, aku justru mendapatkan banyak pesan semangat dari orang-orang yang dulu pernah aku bantu diam-diam tanpa sepengetahuan Raka. Sebelum tidur, ibu masuk ke kamarku dan membawakan selimut tambahan. Beliau mencium keningku dan bilang kalau beliau sangat bangga padaku karena tidak hancur saat dihantam badai. Aku memeluk ibu erat. Rasanya hangat sekali. Aku menyadari kalau selama 5 tahun ini aku sudah membuang banyak waktu untuk menyenangkan hati orang yang salah. Sampai-sampai aku melupakan kebahagiaan orang tuaku sendiri. Aku berjanji dalam hati, mulai besok, tidak akan ada lagi air mata untuk masa lalu. Yang ada hanyalah semangat untuk membangun masa depanku sendiri yang jauh lebih cerah dan tentunya, jauh lebih bermartabat tanpa ada lagi penghinaan, tidak berguna, yang terngiang di telinga. Aku mematikan lampu kamar. Tapi kali ini aku tidak merasa takut akan kegelapan. Aku justru merasa gelap malam ini adalah jeda yang sangat tenang sebelum aku menyambut fajar yang baru. Raka mungkin sekarang sedang meringkuk kedinginan di kamar kos-kosan sempitnya. Tapi aku di sini, di kamarku yang luas, merasa sangat penuh dan cukup. Hidup memang lucu. Ya. Kadang-kadang kita harus dilempar ke pinggir jalan dulu hanya untuk tahu kalau kita sebenarnya punya kemampuan untuk membeli jalan raya itu beserta isinya kalau kita mau. Aku tersenyum dalam kegelapan, lalu perlahan terlelap dengan hati yang benar-benar merdeka. Pagi hari di depan pengadilan agama rasanya lebih ramai dari pasar tumpah hari Minggu. Aku turun dari mobil dengan langkah santai, memakai kacamata hitam yang ukurannya cukup besar untuk menutupi mataku yang sebenarnya sudah sangat segar karena tidur 10 jam. Di sampingku, pengacara keluarga kami, Pak Benny, berjalan sambil menjinjing tas kulit yang isinya kurasa cukup untuk membuat Raka pingsan di tempat. Pak Benny ini orangnya sangat sopan, tapi kalau sudah bicara soal hukum, suaranya bisa membuat nyali lawan menciut sampai seukuran biji cabai. Kami berjalan melewati kerumunan orang, dan aku bisa merasakan banyak pasang mata yang menatapku. Mungkin mereka bingung melihat orang yang mau cerai tapi auranya malah seperti mau pergi liburan ke luar negeri. Aku melihat Raka sudah berdiri di dekat tiang besar gedung pengadilan. Penampilannya benar-benar sudah mencapai titik terendah. Kemejanya terlihat agak kekecilan dan warnanya sudah kusam seperti kain lap yang lupa dicuci seminggu. Begitu dia melihat aku datang, dia langsung berlari kecil menghampiriku, mengabaikan Pak Benny yang sudah memasang wajah benteng pertahanan. Raka mencoba bicara dengan suara lirih, memohon agar aku mencabut gugatan ini dan memberikan dia kesempatan satu kali lagi untuk membuktikan kalau dia bisa berubah. Aku cuma berhenti sebentar,
menurunkan sedikit kacamata hitamku, lalu menatapnya dari ujung rambut sampai ujung sepatu yang solnya sudah mulai menganga seperti mulut ikan minta makan. Raka, kamu tidak butuh kesempatan kedua dariku, kataku sambil tersenyum tipis. Aku bilang padanya kalau dia lebih butuh tukang jahit untuk membetulkan kemejanya dan tukang sol sepatu daripada butuh aku. Raka wajahnya langsung memerah, antara malu dan marah, tapi dia tidak berani membentakku seperti dulu. Dia baru sadar kalau sekarang aku bukan lagi Arumi yang bisa dia suruh-suruh untuk mencarikan kancing bajunya yang lepas. Pak Benny kemudian menarikku pelan untuk segera masuk ke ruang sidang, meninggalkan Raka yang masih mematung sambil memegangi kemejanya yang kekecilan itu. Rasanya ada kepuasan aneh melihat laki-laki yang dulu sombongnya setinggi langit sekarang terlihat sependek rumput di bawah kaki. Di dalam ruang sidang, suasananya tenang tapi mencekam bagi orang yang punya banyak salah. Hakimnya sudah tua. Wajahnya sangat bijaksana dengan kumis tebal yang membuatnya terlihat makin berwibawa. Saat sidang dimulai, Raka mencoba melakukan aksi drama yang sangat tidak kreatif. Dia menangis terseduh-seduh, bilang kalau dia sangat mencintaiku dan semua perbuatannya malam itu adalah karena dia sedang stres karena masalah pekerjaan. Dia bahkan membawa-bawa nama ibunya, bilang kalau ibunya sangat merindukanku. Aku cuma bisa menggelengkan kepala pelan. Luar biasa memang akting laki-laki ini. Kalau ada audisi sinetron menangis di jalanan, dia pasti langsung jadi pemeran utama tanpa perlu tes lagi. Pak Benny tidak membiarkan drama itu berlangsung lama. Beliau langsung mengeluarkan bukti-bukti yang sangat telak, mulai dari rekaman suara saat Raka memaki ayahku di telepon, sampai bukti-bukti pengalihan dana perusahaan yang dia lakukan diam-diam untuk membelikan barang mewah selingkuhannya. Saat rekaman suaranya yang membentak ayah diputar di ruang sidang, wajah Raka langsung pucat seperti tembok yang baru dicat putih. Suaranya yang melengking menyebutku, tidak berguna, bergema di ruangan yang sunyi itu, membuat hakim berkali-kali membetulkan letak kacamatanya sambil menatap Raka dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Aku sendiri cuma duduk tenang, menikmati setiap detik kehancuran harga dirinya yang dia bangun sendiri lewat mulut besarnya. Hakim akhirnya memberikan teguran keras kepada Raka. Beliau bilang kalau harga diri seorang laki-laki itu ada pada cara dia memperlakukan istrinya, bukan pada seberapa mewah mobil yang dia kendarai. Mendengar itu, Raka tertunduk dalam-dalam. Mungkin dia baru sadar kalau di depan hukum, drama air matanya tidak lebih berharga daripada tisu bekas. Sidang berjalan cukup cepat karena semua bukti yang kami bawa sangat kuat. Sebelum sidang ditutup, hakim mengabulkan gugatan cerai kami secara lisan, dan aku merasa ada sebuah rantai besar yang baru saja lepas dari leherku. Aku berdiri, menyalami Pak Benny, dan keluar dari ruangan itu tanpa melirik Raka sedikit pun. Begitu keluar dari ruang sidang, aku merasa lapar lagi. Entah kenapa, setiap kali habis menghadapi masalah dengan Raka, perutku selalu minta jatah lebih. Aku mengajak Pak Benny makan siang di warung nasi Padang depan pengadilan. Saat kami sedang asyik menikmati rendang dan daun singkong, aku melihat Raka keluar dari gedung pengadilan dengan wajah lesu. Dia berjalan kaki di bawah terik matahari, mengusap keringat di dahinya dengan lengan bajunya yang kotor. Lucunya, saat dia mau menyeberang jalan, ada genangan air sisa hujan yang terlindas mobil lewat, dan airnya menciprat tepat ke celana Raka. Dia cuma bisa diam, pasrah melihat celananya basah kuyup terkena air keruh. Melihat dia yang sekarang begitu menyedihkan, aku sadar satu hal, hidup ini memang adil. Dulu dia menurunkanku di pinggir jalan dan membiarkanku kena gerimis. Sekarang alam membalasnya dengan cara yang lebih konyol. Aku melanjutkan makanku dengan sangat nikmat. Rasa rendangnya jadi terasa jauh lebih gurih. Pak Benny cuma tersenyum melihat aku makan lahap. Mungkin beliau jarang melihat klien yang habis cerai tapi nafsu makannya seperti orang habis menang undian. Aku bilang ke Pak Benny, kalau ini bukan perayaan kesedihan, tapi perayaan kebebasan yang harus dirayakan dengan porsi nasi yang lebih banyak. Sore hari di kantor, Meta menyambutku dengan pelukan hangat. Dia bilang kalau semua karyawan sudah tahu hasil sidangnya dan mereka ikut senang. Meta bahkan membawakan aku martabak manis rasa coklat kacang sebagai hadiah. Selamat tinggal masa lalu. Kami makan martabak itu di ruanganku sambil menyusun rencana untuk pembukaan pabrik baru minggu depan. Aku merasa sangat bersemangat. Pikiranku sekarang penuh dengan ide-ide bisnis.
Bukan lagi penuh dengan pikiran tentang masakan apa yang harus aku buat supaya Raka tidak marah. Ternyata, saat kita berhenti memikirkan orang yang tidak penting, otak kita jadi punya ruang lebih luas untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar berguna. Malam harinya, aku duduk di balkon kamar sambil memandangi bintang yang kebetulan sedang muncul banyak sekali. Aku mengambil ponselku, menghapus semua foto-foto lama bersama Raka yang masih tersisa, dan mengganti nomor teleponku agar dia tidak bisa lagi mengirim pesan-pesan sampah. Aku merasa benar-benar bersih. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi rasa sakit. Aku tahu besok tantangan akan tetap ada. Tapi setidaknya aku tidak perlu lagi menghadapinya dengan orang yang hanya tahu cara menjatuhkan. Aku tersenyum pada bintang-bintang itu, lalu menutup pintu balkon dengan perasaan yang sangat ringan. Hidupku baru saja naik kelas. Dan aku siap untuk bab selanjutnya yang lebih menantang. Pagi ini aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih segar. Seperti baru saja menyelesaikan lari maraton dan akhirnya bisa bernapas lega. Tidak ada lagi beban di dada. Dan anehnya, suara klakson mobil di depan rumah pun terdengar seperti musik yang merdu. Aku turun ke dapur dan mendapati ibu sedang asyik membuat kue bolu pandan yang wanginya sampai ke teras depan. Ibu bilang, "Hari ini aku harus terlihat cantik karena akan ada pertemuan besar dengan para calon investor pabrik baruku." Aku cuma tertawa, sambil mengambil sepotong kue yang masih panas, lalu memakannya sambil berdiri di dekat jendela dapur. Rasanya manis, semanis bayangan masa depanku yang sekarang sudah tidak lagi terhalang oleh bayang-bayang Raka. Pertemuan siang itu diadakan di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Aku datang dengan setelan blazer biru tua yang membuatku terlihat sangat tegas, tapi tetap kalem. Meta, sekretarisku, sudah menunggu di lobi dengan membawa tumpukan dokumen yang siap dipresentasikan. Saat kami berjalan menuju ruang rapat, aku melihat beberapa orang pengusaha pria yang dulu sering meremehkanku saat aku masih menjadi istri Raka. Sekarang, mereka menatapku dengan pandangan segan. Bahkan ada yang buru-buru berdiri hanya untuk menyapa dan menyalamiku. Aku hanya membalas dengan senyuman tipis yang sopan, tanpa perlu banyak bicara. Ternyata, rasa hormat itu memang harus dijemput dengan prestasi, bukan dengan cuma jadi pajangan di samping suami. Pertemuan berjalan sangat lancar. Para investor itu terlihat sangat tertarik dengan konsep pabrik tekstil ramah lingkungan yang aku tawarkan. Aku bicara dengan tenang, menjelaskan setiap angka dan target tanpa ada sedikit pun keraguan. Di tengah presentasi, aku sempat teringat kata-kata Raka dulu yang bilang kalau otakku cuma seukuran biji cabai dan tidak akan nyambung bicara soal bisnis besar. Kalau dia ada di ruangan ini sekarang, dia pasti akan merasa seperti butiran debu yang tertiup angin. Setelah rapat selesai dan kesepakatan ditandatangani, aku merasa seperti baru saja memenangkan Piala Dunia. Aku menyalami mereka satu persatu dengan tangan yang mantap, membuktikan bahwa Arumi yang tidak berguna, ini justru adalah mesin penggerak utama yang mereka butuhkan. Lucunya, saat aku mau keluar dari hotel, aku melihat ada keributan kecil di area parkir samping. Aku yang penasaran pun mendekat, dan ternyata di sana ada Raka lagi. Dia sepertinya bekerja jadi petugas parkir lepas di sekitar hotel itu. Atau mungkin sedang mencoba mencari celah untuk bertemu seseorang. Dia terlihat sedang dimarahi oleh seorang sopir mobil mewah karena salah memberikan aba-aba, sampai mobil itu hampir menyerempet tiang listrik. Raka cuma bisa membungkuk-bungkuk minta maaf sambil memegang peluit plastiknya yang sudah butek. Aku berdiri tidak jauh dari sana, melihat pemandangan itu seperti sedang menonton acara komedi di televisi sore hari. Raka tidak melihatku pada awalnya. Tapi saat mobilku yang mengkilap lewat tepat di depannya, dia otomatis meniup peluitnya dengan semangat. "Pak Dirman, sopirku, sengaja berhenti sebentar untuk mengatur navigasi." Di saat itulah, kaca mobil belakang aku turunkan perlahan. Begitu Raka melihat wajahku dari balik kaca, peluit di mulutnya sampai jatuh ke aspal. Dia berdiri mematung dengan baju seragam parkir yang sudah basah oleh keringat dan noda oli. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku cuma mengambil selembar uang 100.000 dari dompetku, lalu menjulurkannya lewat jendela tanpa ekspresi. "Ini untuk jasamu hari ini. Jangan lupa beli makan yang enak agar tenagamu kuat untuk meniup peluit lagi," kataku pelan. Wajah Raka berubah jadi merah padam.
antara malu yang luar biasa dan rasa terhina yang sangat dalam. Dia ragu-ragu untuk mengambil uang itu. Tapi akhirnya tangannya yang gemetar meraihnya juga karena mungkin dia memang sedang sangat butuh uang untuk makan malam. Aku segera menaikkan kaca mobil kembali dan menyuruh Pak Dirman untuk jalan. Lewat kaca spion, aku melihat Raka masih berdiri mematung sambil memandangi uang 100.000 itu di tengah kepulan asap knalpot mobil-mobil yang lewat. Rasanya bukan dendam yang aku rasakan, tapi rasa syukur yang tak terhingga karena aku sudah keluar dari lingkaran hidup orang yang tidak pernah mau berusaha memperbaiki diri selain dengan kesombongan. Sore harinya, ayah mengajakku merayakan keberhasilan rapat tadi dengan makan bakmi ayam di tempat favorit kami sejak aku kecil. Kami duduk di bangku kayu panjang yang catnya sudah mengelupas. Tapi rasanya tetap paling nyaman di dunia. Ayah bilang, keberanianku memberikan uang parkir ke Raka tadi adalah bentuk sedekah yang paling elegan. Ayah tertawa sampai tersedak kuah bakmi saat aku bercerita soal peluit Raka yang jatuh ke aspal. Beliau bilang, hidup ini memang panggung sandiwara. Tapi kali ini aku adalah sutradaranya. Sementara Raka hanyalah figuran yang bahkan tidak punya dialog penting lagi. Di sela-sela makan bakmi, ayah memberikan sebuah amplop kecil kepadaku. Ternyata itu adalah tiket liburan ke Bali untukku, ibu, dan Meta minggu depan. Ayah bilang aku butuh istirahat sebelum pabrik baru benar-benar beroperasi dan menyita seluruh waktuku. Aku sangat senang, membayangkan pantai, kelapa muda, dan matahari yang hangat, jauh dari hiruk-pikuk masalah perceraian dan drama Raka. Aku memeluk ayah erat. Rasanya aku kembali jadi anak kecil yang selalu dilindungi oleh pahlawannya. Ternyata benar. Rumah yang paling aman itu adalah pelukan orang tua yang tidak pernah menghakimi kita saat kita jatuh. Malam itu, aku mulai berkemas untuk liburan besok. Aku mengeluarkan koper besar yang dulu pernah dipakai Raka untuk perjalanan dinasnya yang fiktif itu. Aku melihat ada gantungan kunci nama Raka yang masih menempel. Dan tanpa ragu aku langsung mencopotnya lalu membuangnya ke tempat sampah di pojok kamar. Aku memasukkan baju-baju santai, topi pantai, dan beberapa buku bacaan yang menyenangkan. Tidak ada lagi rasa sedih. Yang ada hanyalah kegembiraan yang meluap-luap. Aku merasa seperti burung yang baru saja keluar dari sangkar dan siap mengepakkan sayap setinggi mungkin menuju langit yang biru. Sebelum tidur, aku sempat mengecek ponsel sebentar. Ada beberapa pesan dari nomor asing yang isinya makian dan sumpah serapah. Aku yakin itu dari Raka yang sedang frustrasi. Aku tidak marah. Aku justru merasa kasihan padanya. Orang yang hanya bisa memaki saat kalah adalah orang yang mentalnya paling lemah di dunia. Aku langsung memblokir nomor itu tanpa membacanya sampai selesai. Aku menutup mata dengan senyum kecil, membayangkan suara ombak di Bali yang sebentar lagi akan menyambutku. Hidup ini indah ya. Kalau kita tahu kapan harus berhenti peduli pada orang-orang yang hanya ingin menghisap energi kita. Pagi di Bali itu rasanya beda sekali dengan pagi di rumah. Apalagi kalau dibandingkan dengan pagi-pagi suram saat aku masih jadi istri Raka. Aku terbangun karena suara ombak yang terdengar samar dari balik pintu balkon hotel. Bukan karena suara gedoran pintu atau teriakan yang menanyakan di mana letak kunci motor. Aku keluar ke balkon. Menghirup napas panjang-panjang sampai paru-paruku terasa penuh dengan udara pantai yang asin tapi menyegarkan. Meta sudah bangun lebih dulu. Dia sedang asyik memotret matahari terbit dengan gaya yang sudah mirip fotografer profesional. Kami tertawa bareng, merencanakan hari ini mau keliling cari nasi jinggo dan main air sampai kulit kami berubah jadi sawo matang. Liburan ini benar-benar obat yang manjur untuk kepalaku yang sempat berasap. Selama 3 hari di sini, aku sama sekali tidak menyentuh urusan pekerjaan, apalagi urusan mantan suami yang mungkin sekarang sedang sibuk menghitung koin di pinggir jalan. Ibu terlihat sangat bahagia. Beliau berkali-kali minta difotokan di depan pura atau di pinggir pantai dengan daster barunya yang berwarna mencolok. Melihat ibu tertawa lepas tanpa beban seperti ini, aku merasa semua rasa sakit kemarin itu ada hikmahnya. Kalau aku tidak diceraikan Raka, mungkin aku masih mendekam di dapur sambil mendengarkan ocehannya, dan ibu tidak akan pernah bisa menikmati kelapa muda di pinggir pantai seperti sekarang. Lucunya, saat kami sedang asyik makan siang di sebuah warung di pinggir tebing, Meta tiba-tiba menunjukkan layar ponselnya kepadaku. Ternyata dia masih iseng memantau akun media sosial salah satu teman dekat Raka.
Di sana ada postingan foto Raka yang sedang duduk di depan sebuah ruko kosong dengan wajah yang sangat menyedihkan. Keterangannya bilang kalau Raka baru saja diusir dari kontrakan kecilnya, karena sudah menunggak bayar 3 bulan. Aku yang sedang mengunyah ayam betutu hampir saja tersedak karena ingin tertawa. Rasanya ironis sekali. Laki-laki yang dulu sombongnya minta ampun sekarang malah jadi gelandangan karena tidak sanggup bayar sewa tempat tinggal yang mungkin harganya tidak seberapa dibandingkan dengan satu ban mobil mewahnya yang dulu. Ibu yang melihat kami berbisik-bisik pun bertanya ada apa. Dan saat aku ceritakan nasib Raka, ibu cuma geleng-geleng kepala sambil menyeruput es jeruknya. Ibu bilang, itu namanya hukum tabur tuai. Siapa yang menanam angin ya harus siap menerima badai. Ibu bahkan sempat bercanda. Katanya syukur Raka tidak diusir saat sedang pakai sabun di kamar mandi. Bisa-bisa dia lari keliling kampung cuma pakai handuk. Kami semua tertawa terbahak-bahak di warung itu. Membuat pengunjung lain sedikit menoleh karena penasaran. Ternyata benar ya. Menertawakan penderitaan orang yang pernah menyakiti kita itu ada rasa manis-manisnya sedikit. Apalagi kalau dilakukan sambil makan enak. Sore harinya, kami pergi ke sebuah pura untuk melihat matahari terbenam. Suasananya sangat magis. Langit berubah warna jadi oranye keunguan yang sangat cantik. Aku berdiri di tepi tebing, membiarkan angin laut memainkan rambut pendekku. Di saat itu, aku merasa benar-benar tenang. Aku menyadari kalau hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan meratapi orang yang bahkan tidak tahu cara menghargai diri mereka sendiri. Raka hanyalah sebuah bab buruk di buku kehidupanku yang tebal. Dan sekarang aku sudah masuk ke bab yang jauh lebih berwarna. Aku menutup mata. Berterima kasih pada Tuhan karena sudah menyelamatkanku dari masa depan yang suram bersama orang yang salah. Malam terakhir di Bali, aku duduk sendirian di pinggir kolam renang hotel sementara ibu dan Meta sudah tidur duluan. Aku iseng membuka ponsel dan menemukan sebuah pesan suara dari nomor asing lagi. Aku tahu itu pasti Raka. Tapi kali ini aku beranikan diri untuk mendengarkannya. Suara Raka terdengar serak. Dia menangis dan bilang kalau dia sangat menyesal. Dia mengaku kalau dia sekarang tinggal di gudang milik temannya dan hanya makan mie instan mentah karena tidak punya kompor. Dia memohon-mohon supaya aku mengiriminya sedikit uang atau setidaknya mau mengangkat teleponnya sekali saja. Dia bilang dia merindukan masakan rumahku dan rindu suara lembutku. Aku mendengarkan pesan itu sampai habis dengan perasaan yang datar saja. Tidak ada rasa sedih atau ingin membantu. Aku justru merasa aneh. Kok bisa dulu aku mencintai laki-laki yang jiwanya serendah ini? Saat dia di atas, dia lupa daratan dan menganggap istrinya sampah. Saat dia di bawah, dia mendadak jadi pujangga yang paling puitis sedunia. Aku langsung menghapus pesan suara itu dan memblokir nomornya lagi. Aku tidak akan membiarkan satupun energi negatif masuk ke dalam hidupku yang sekarang sudah sangat rapi. Raka harus belajar kalau penyesalan itu memang datangnya di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran sekolah. Keesokan paginya, kami bersiap untuk pulang. Meta membantuku membawa oleh-oleh yang jumlahnya sudah seperti mau buka toko kelontong sendiri. Ada pai susu, kacang disco, sampai kain pantai untuk semua karyawan di kantor nanti. Saat di bandara, aku melihat seorang laki-laki yang gaya jalannya mirip Raka. Tapi begitu dia berbalik, ternyata orang lain. Aku cuma tersenyum sendiri. Ternyata alam bawah sadarku masih sedikit trauma. Tapi untungnya hatiku sudah tidak lagi bergetar. Aku melangkah menuju pesawat dengan penuh semangat. Membayangkan tumpukan pekerjaan di kantor dan proyek pabrik baru yang sudah menantiku di rumah. Sesampainya di rumah, ayah sudah menunggu di depan pintu dengan wajah yang sangat sumringah. Beliau bilang ada berita besar untukku. Ternyata, tanah pabrik lama Raka sudah resmi kembali ke tangan keluarga kami sepenuhnya. Dan besok pagi alat berat akan datang untuk merobohkan bangunan itu untuk dibangun gudang baru yang lebih modern. Ayah mengajakku untuk datang ke sana besok pagi, melihat kenangan itu dihancurkan agar aku benar-benar bisa memulai dari nol. Aku sangat setuju. Rasanya melihat tembok-tembok yang dulu jadi saksi kesombongan Raka itu runtuh akan jadi penutup liburan yang paling sempurna. Malam itu aku tidur dengan sangat nyenyak di kamarku sendiri. Aku bermimpi sedang terbang tinggi di atas laut Bali, tanpa ada beban yang mengikat kakiku. Bangun-bangun, aku merasa sangat segar dan siap untuk melihat drama terakhir di lokasi pabrik nanti. Aku tahu,
Raka mungkin akan ada di sana untuk mencoba melakukan aksi nekat terakhirnya. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku sudah punya perisai yang sangat kuat sekarang, yaitu rasa percaya diri dan dukungan keluarga yang luar biasa. Hidup ini memang keren ya. Kalau kita berani mengambil keputusan untuk pergi dari hal-hal yang tidak lagi memberi nilai dalam hidup kita. Pagi ini udara terasa lebih tajam. Seolah-olah alam pun tahu kalau hari ini akan ada sebuah akhir yang besar. Aku berdiri di depan gerbang pabrik lama itu, memakai sepatu bot dan helm pengaman warna putih yang dipinjami oleh mandor proyek. Di belakangku, sebuah alat berat berukuran raksasa sudah terparkir dengan mesin yang menderu pelan, siap untuk meratakan bangunan yang dulu menjadi kebanggaan Semuraka. Ayah berdiri di sampingku sambil bersedekap. Wajahnya terlihat sangat puas. Beliau memberikan aba-aba kepada operator alat berat untuk mulai menyentuh dinding depan bangunan itu. Begitu hantaman pertama mengenai tembok, debu putih beterbangan kemana-mana, persis seperti hancurnya harga diri laki-laki yang dulu membuangku di jalanan. Lucunya, di saat debu sedang tebal-tebalnya, tiba-tiba ada sosok laki-laki yang berlari dari arah samping bangunan sambil berteriak-teriak histeris. Itu Raka. Dia mencoba menghalangi alat berat itu dengan berdiri tepat di depan roda besarnya. Wajahnya kotor sekali, ada bekas oli di keningnya, dan bajunya sudah sobek di bagian bahu. Dia berteriak kalau bangunan ini adalah sejarah hidupnya, tempat dia membangun impian dari nol. Aku cuma bisa tertawa geli di balik maskerku. Impian dari mana? Bangunan ini berdiri di atas tanah kakekku, dibangun pakai uang ayahku, dan diurus oleh keringatku. Dia itu cuma numpang nama di papan depan, tapi gayanya sudah seperti pemilik tunggal jagat raya. Petugas keamanan proyek langsung dengan sigap menarik Raka ke pinggir supaya tidak tergilas. Raka meronta-ronta seperti cacing kepanasan. Kakinya menendang-nendang debu sampai dia sendiri yang tersedak. Ayah mendekatinya pelan, lalu membisikkan sesuatu yang membuat Raka langsung terdiam dan lemas. Aku tidak tahu apa yang ayah katakan, tapi sepertinya itu soal hutang-hutangnya yang kalau tidak segera dilunasi akan berlanjut ke jalur hukum yang lebih gelap. Raka terduduk di atas tanah yang kotor, memandangi satu persatu tembok pabriknya runtuh jadi puing-puing tidak berharga. Dia menangis sesenggukan, tapi kali ini tidak ada yang peduli. Bahkan tukang parkir di seberang jalan pun cuma melihatnya sambil asyik makan gorengan. Saat alat berat itu merobohkan papan nama perusahaan yang masih terpampang nama Raka di bawahnya, aku merasa ada kepuasan yang sangat dalam. Papan itu jatuh dengan suara dentuman keras, lalu hancur terbelah dua. Aku mendekati Raka yang masih terduduk lemas, lalu melepaskan helm pengamanku. Aku menatapnya dari atas, tanpa rasa benci, tapi juga tanpa rasa kasihan. Aku bilang padanya, kalau gedung ini roboh bukan karena aku jahat, tapi karena pondasinya memang sudah salah sejak awal. Pondasi yang dibangun di atas kesombongan dan penghinaan tidak akan pernah bisa berdiri lama. Raka cuma menunduk. Air matanya jatuh membasahi debu di depannya, membuat tanah itu jadi berlumpur kotor. Setelah merasa cukup melihat drama itu, aku mengajak ayah untuk pergi. Kami berjalan menuju mobil sementara di belakang kami suara reruntuhan masih terus terdengar bersahut-sahutan. Ayah mengajakku ke sebuah gudang baru yang letaknya tidak jauh dari sana. Gudang yang sudah siap digunakan untuk operasional pabrik tekstil baruku minggu depan. Di sana, Meta sudah menunggu dengan beberapa staf baru yang wajahnya terlihat sangat semangat. Kami masuk ke dalam gudang yang luas, bersih, dan wangi cat baru. Rasanya sangat kontras dengan suasana di pabrik lama tadi. Di sini, aku merasakan energi positif yang sangat besar. Energi yang membuatku yakin kalau keputusanku untuk bangkit adalah hal terbaik yang pernah aku lakukan. Siang harinya, aku kembali ke kantor untuk menemui pengacara. Beliau menyerahkan dokumen final perceraianku yang sudah berkekuatan hukum tetap. Aku melihat namaku tertulis di sana tanpa ada lagi embel-embel nama belakang Raka. Rasanya aku ingin melompat kegirangan, tapi aku tahan karena malu dilihat staf kantor. Aku segera memotret dokumen itu dan mengirimkannya ke grup keluarga dengan keterangan, Arumi resmi merdeka. Ibu langsung membalas dengan banyak stiker bunga dan doa-doa yang panjang. Aku merasa sangat dicintai, dan cinta dari keluarga inilah yang ternyata menjadi bensin utama untukku terus berlari jauh meninggalkan masa lalu yang kelam.
Meta masuk ke ruanganku membawa sebuah kotak besar berisi kartu nama baru. Aku mengambil satu, meraba tulisan timbul di sana. Arumi, Direktur Utama. Aku tersenyum kecil. Teringat dulu Raka pernah bilang kalau aku cuma cocok jadi direktur dapur yang tugasnya mengatur stok bawang merah dan bawang putih. Sekarang, aku mengatur nasib ratusan karyawan dan jutaan meter kain yang akan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Aku menyandarkan badan di kursi kerja. Memutar kursi itu menghadap jendela besar yang memperlihatkan kesibukan kota. Hidup ini memang penuh kejutannya. Kadang kita harus dipatahkan dulu supaya kita tahu kalau kita punya sayap untuk terbang lebih tinggi. Sore harinya, saat aku mau pulang, aku melihat Raka lagi di halte bus dekat kantorku. Dia sedang duduk melamun dengan tas plastik besar di sampingnya. Sepertinya itu semua barang miliknya yang tersisa. Dia terlihat sangat lelah. Kepalanya bersandar pada tiang halte yang penuh dengan tempelan iklan sedot WC. Aku tidak berhenti. Aku menyuruh Pak Dirman untuk terus melaju. Aku tidak mau lagi terjebak dalam rasa iba yang tidak berguna. Aku sudah memberikan dia uang parkir kemarin, dan itu sudah lebih dari cukup sebagai bentuk kemanusiaan terakhir dariku. Sekarang, dia harus menjalani hidupnya sendiri, sebagaimana dia dulu menuntutku untuk menjalani hidupku sendiri di pinggir jalan raya. Malam itu aku merayakan kemerdekaanku dengan ibu di rumah. Kami memasak nasi tumpeng mini hanya untuk kami berdua. Ibu bilang, mulai besok aku harus fokus pada masa depan. Jangan lagi menoleh ke belakang karena nanti leherku bisa pegal. Aku tertawa mendengar nasihat ibu yang selalu santai tapi mengena itu. Kami makan tumpeng dengan sangat lahap, membicarakan rencana ekspansi bisnis keluar kota bulan depan. Aku merasa sangat penuh. Sangat cukup. Tidak ada lagi lubang di hatiku yang dulu sering diisi dengan rasa takut dan rasa rendah diri karena hinaan suami. Aku sudah utuh kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum tidur, aku sempat memandangi wajahku di cermin. Aku melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan punya sinar di matanya yang dulu sempat padam. Aku berbisik pada diriku sendiri. Selamat datang kembali, Arumi. Kamu hebat sudah bisa bertahan sampai sini. Aku mematikan lampu, memeluk guling kesayanganku, dan terlelap dalam tidur yang sangat tenang. Besok adalah hari pertama aku benar-benar menyandang status baru sebagai wanita merdeka, dan aku sudah tidak sabar untuk menyambut matahari pagi dengan senyuman yang paling lebar yang pernah aku miliki. Pagi ini adalah pagi yang paling tenang dalam hidupku. Aku terbangun bukan karena alarm, bukan juga karena suara bentakan, melainkan karena sinar matahari yang hangat menyentuh ujung kakiku. Aku turun ke bawah dengan daster kesayanganku, berjalan santai menuju dapur untuk menyeduh teh melati. Ibu sudah ada di sana, sedang menata bunga sedap malam di vas meja makan. Beliau tersenyum padaku, sebuah senyuman yang seolah berkata bahwa semua badai sudah benar-benar berlalu dan sekarang adalah waktunya kita memetik pelangi. Aku menyeruput tehku sambil memandangi taman belakang. Merasa sangat penuh dan cukup dengan apa yang aku miliki sekarang. Hari ini adalah hari peresmian pabrik tekstil baruku yang sepenuhnya aku pimpin sendiri. Aku dandan dengan sangat niat, memakai setelan kebaya modern warna coklat susu yang membuatku terlihat anggun tapi tetap punya wibawa seorang bos besar. Ayah sudah siap dengan setelan jasnya. Beliau terlihat sangat bangga sampai-sampai berkali-kali membetulkan letak dasinya di depan cermin. Kami berangkat menuju lokasi pabrik dengan iring-iringan mobil kantor. Sepanjang jalan, aku melihat gedung-gedung tinggi kota ini dan menyadari bahwa aku bukan lagi Arumi yang dulu ketakutan saat ditinggal di pinggir jalan. Aku adalah Arumi yang sekarang punya peta jalannya sendiri menuju kesuksesan. Sesampainya di pabrik, suasana sudah sangat ramai. Karangan bunga ucapan selamat berderet panjang dari gerbang sampai ke pintu utama. Meta menyambutku dengan wajah ceria. Dia bilang semua tamu undangan sudah hadir, termasuk beberapa pejabat daerah yang ingin melihat inovasi kain ramah lingkungan milik kita. Saat aku melangkah menuju podium untuk memberikan sambutan, aku melihat ratusan pasang mata menatapku dengan rasa kagum. Aku bicara tanpa teks, menceritakan bahwa pabrik ini dibangun bukan hanya dengan modal uang, tapi dengan keberanian untuk bangkit dari kehinaan. Suaraku stabil. Tidak ada lagi getaran ketakutan seperti saat aku memohon pada Raka dulu. Lucunya, di tengah acara pemotongan pita,
Aku melihat sosok yang sangat kumal di kejauhan, di balik pagar pembatas pabrik. Itu Raka lagi. Dia sepertinya datang karena ingin melihat keramaian, atau mungkin berharap ada sisa nasi kotak dari acara ini yang bisa dia bawa pulang. Dia berdiri di antara kerumunan warga sekitar yang menonton dari luar pagar. Wajahnya yang dulu sombong sekarang terlihat sangat layu, seperti kerupuk yang sudah kelamaan kena angin. Dia melihatku memotong pita merah dengan gunting emas. Lalu dia tertunduk dalam-dalam saat semua orang bertepuk tangan meriah. Dia baru benar-benar sadar bahwa wanita yang dulu dia buang seperti sampah sekarang sudah terbang setinggi awan. Aku tidak menyuruh petugas untuk mengusirnya kali ini. Aku justru menyuruh Meta untuk membagikan 100 nasi kotak mewah kepada warga yang menonton di luar pagar, termasuk untuk Raka. Aku ingin dia tahu bahwa keberlimpahan hidupku sekarang justru karena aku tidak lagi menyimpan dendam padanya. Saat Raka menerima nasi kotak itu dari tangan Meta, dia sempat mendongak menatap ke arah podium. Aku hanya memberikan anggukan kecil yang sopan, sebuah tanda perpisahan terakhir yang sangat berkelas. Raka memeluk nasi kotak itu sambil berjalan menjauh dengan langkah kaki yang terseret-seret, menghilang di balik tikungan jalan yang berdebu. Acara syukuran berjalan sangat sukses. Banyak investor yang langsung ingin menambah modal karena melihat potensi besar dari tim yang aku bentuk. Setelah tamu-tamu pulang, aku duduk sendirian di ruang kerjaku yang luas dan wangi kayu cendana. Ayah masuk membawa 2 botol minuman soda dingin. Kami bersulang kecil merayakan hari yang luar biasa ini. Ayah bilang, harta yang paling berharga bukan pabrik ini, melainkan harga diri anak perempuannya yang sudah kembali tegak. Kami tertawa bareng, membicarakan betapa hidup ini seringkali memberikan pelajaran lewat cara yang paling tidak sopan, tapi hasilnya sangat memuaskan. Sore harinya, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat ringan. Aku sempat menyuruh Pak Dirman berhenti di sebuah toko perhiasan. Aku membeli sepasang anting berlian kecil untuk diriku sendiri, sebagai hadiah atas keberhasilanku bertahan hidup. Saat memakainya di depan cermin toko, aku melihat pantulan wanita yang benar-benar baru. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan di matanya. Yang ada hanyalah ketenangan seorang pemenang. Aku keluar dari toko dengan langkah mantap, menikmati setiap embusan angin sore yang menerpa wajahku. Malam itu, kami sekeluarga makan malam di rumah dengan menu yang sangat sederhana, nasi liwet dan teri kacang. Tidak perlu restoran mewah untuk merayakan kebahagiaan sejati. Di meja makan, kami bercerita tentang rencana masa depan, tentang liburan keluarga berikutnya, dan tentang bagaimana kita harus tetap rendah hati meski sudah di atas. Aku merasa inilah rumah yang sebenarnya. Bukan bangunan mewah yang ditinggali orang sombong, tapi bangunan sederhana yang isinya adalah orang-orang yang saling mendukung dan menghargai. Sebelum tidur, aku membuka jendela kamarku lebar-lebar. Aku memandangi bulan yang bersinar terang, seolah-olah dia pun ikut tersenyum padaku. Aku mengambil surat cerai yang sudah aku laminating dan aku simpan di laci meja rias. Bukan untuk diingat kepahitannya, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah melewati neraka dan berhasil keluar dengan selamat tanpa luka bakar. Aku menyadari kalau Raka membuangku di jalan raya adalah berkah terbesar dalam hidupku. Tanpa kejadian itu, aku mungkin masih jadi wanita lemah yang tidak tahu potensi besarnya sendiri. Aku merebahkan diri di tempat tidur, menarik selimut sampai ke dada, dan tersenyum pada bayanganku di langit-langit kamar. Hidupku sudah lengkap sekarang. Aku punya pekerjaan yang aku cintai, keluarga yang selalu ada, dan yang paling penting, aku punya diriku sendiri kembali. Aku tidak butuh laki-laki untuk merasa berharga, dan aku tidak butuh pengakuan orang lain untuk merasa sukses. Aku adalah Arumi, wanita yang pernah dibilang tidak berguna, tapi sekarang menjadi tuan bagi nasibnya sendiri. Aku menutup mata dengan perasaan damai yang paling dalam, siap menyambut esok yang pasti akan jauh lebih indah.